Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Milani dengan NIM 0701193199. Saya di sini akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Pertama adalah latar belakang. Sistem informasi adalah sebagai satuan yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan komponen kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Analisa dan perancangan sistem berorientasi objek merupakan cara baru untuk menggambarkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dalam hal ini, dasar pembuatannya adalah objek, di mana objek tersebut merupakan kombinasi antara struktur dan perilaku dalam suatu entitas. Berorientasi objek adalah kita mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilaku. Tools yang digunakan untuk menggambarkan objek-objek tersebut adalah UML. UML adalah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Manfaat dan tujuannya yaitu untuk memberikan model yang siap pakai, bahasa visual yang ekspresif, untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum, memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa, dan menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. Analisis objek dan proses model. Yang pertama yaitu use case diagram sistem informasi kepegawaian. Dapat dilihat gambarnya, dan use case sistem informasi kepegawaian bahwa terdapat beberapa manajemen yang dapat dilakukan oleh operator, yaitu manajemen login, manajemen absensi, manajemen anak, manajemen DUK, manajemen KP4, manajemen pasangan, manajemen pegawai, manajemen pensiun, manajemen riwayat hidup, dan manajemen laporan. Manajemen absensi merupakan manajemen yang berhubungan dengan data-data absensi, dan manajemen anak merupakan manajemen yang berhubungan dengan data-data anak. Manajemen DUK merupakan manajemen yang berhubungan dengan data DUK. Manajemen KP4 manajemen yang berhubungan dengan KP4. Manajemen pasangan merupakan manajemen yang berhubungan dengan data-data pasangan. Manajemen pegawai merupakan manajemen yang berhubungan dengan data pegawai. Manajemen pensiun merupakan manajemen yang berhubungan dengan data-data pensiun. Dan manajemen riwayat hidup merupakan manajemen yang berhubungan dengan riwayat hidup. Yang terakhir yaitu manajemen laporan, yaitu merupakan manajemen yang berhubungan dengan data-data laporan. Dan di sini hanya operator yang dapat melakukan semua manajemen ini. Namun operator harus melakukan proses login agar dapat mengakses sistem informasi kepegawaian. Yang kedua yaitu kelas diagram sistem informasi kepegawaian. Dapat dilihat pada gambar 2, kelas diagram sistem informasi kepegawaian. Terdapat beberapa kelas diagram, yaitu kelas pegawai, kelas anak, absensi, pensiun, jabatan, golongan, KP4, daftar riwayat hidup, pasangan, dan user. Sama halnya seperti use case diagram, user atau operator harus melakukan login karena user merupakan user yang bertindak sebagai pengatur sistem atau yang menjalankan sistem informasi kepegawaian. Kelas absensi berisi semua data dan informasi absensi, yaitu kelas ini akan menjelaskan data-data apa saja yang ada di dalamnya, dan data tersebut dapat berguna untuk menjalankan ataupun mengakses data-data absensi, di mana data yang terdapat pada menu absensi ini yaitu mid absensi, NIP, bulan, keterangan, jumlah hari kerja, jumlah kehadiran, dan jumlah ketidakhadiran pegawai, di mana menu ini
dibuat dengan pedoman atau contoh data yang didapatkan dari instansi di mana tempat kerja praktek dilakukan. Kelas anak berisi semua data dan informasi anak, yaitu kelas ini juga menjelaskan data anak pada pegawai di mana kita ketahui bahwa anak merupakan bagian dari pegawai. Seperti contoh, bahwa data anak dibutuhkan untuk menentukan dapat atau tidaknya tunjangan keluarga pada pegawai tersebut. Kelas DUK berisi semua data dan informasi DUK, yaitu kelas yang menjelaskan atau menerangkan data-data tentang kepegawaian seperti golongan, tanggal terhitung mulai tugas golongan, jabatan, tahun terhitung mulai tugas jabatan, tahun terhitung mulai tugas pelantikan. Kelas KP4 berisi semua data dan informasi. KP4 yaitu kelas yang menunjukkan data pegawai untuk keluarga, di mana data-data KP4 itu menerangkan data untuk keluarga pada pegawai, yaitu ID KP4, NIP, penghasilan, jenis pegawai, status pegawai, jumlah tanggungan, tahun terhitung mulai tugas calon pegawai, pada saat pegawai harus mendapatkan jabatan atau pekerjaan sebagai calon pegawai negeri sipil. Kelas pasangan berisi semua data dan informasi pasangan, yaitu kelas yang menunjukkan data-data untuk pasangan pegawai. Pasangan di sini maksudnya yaitu data-data tentang suami atau istri pegawai. Yang menerangkan dan riwayat pasangan yaitu ID pasangan, NIP, nama pasangan, tempat lahir, tanggal menikah, dan jumlah penghasilan. Kelas pegawai berisi semua data dan informasi pegawai, yaitu kelas yang menunjukkan atau menjelaskan akan data pegawai, di mana kelas pegawai ini menjadi kelas induk atau parentnya dari kelas-kelas lainnya pada sistem informasi kepegawaian tersebut. Mengapa demikian? Di sini relasi yang terjadi pada sistem informasi kepegawaian ini yaitu kelas-kelas lainnya mendapatkan kunci atau dari kelas pegawai, yaitu pada atribut NIP pada kelas pegawai dan juga terdapat pada kelas pegawai yaitu nama pegawai dan periode. Kelas pensiun berisi semua data dan informasi pensiun, yaitu kelas ini menerangkan atau menjelaskan data-data pegawai atau nonaktif atau tidak bekerja lagi, di mana hal ini pada instansi tersebut dibuat untuk menjadikan data arsip jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh instansi tersebut. Atribut yang terdapat di dalamnya yaitu ID pensiun, NIP, tahun terhitung mulai tugas pensiun, golongan, jabatan, dan periode. Kelas riwayat hidup berisi semua data dan informasi riwayat hidup, yaitu kelas ini menunjukkan atau menjelaskan data-data akan data pribadi dan data perorangan pegawai, di mana data-data tersebut adalah ID riwayat hidup, tempat lahir, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status pernikahan, alamat pasangan pegawai, divisi, NIP atau nomor induk pegawai. Kelas user berisi semua data dan informasi user, yaitu kelas yang menunjukkan data yang dibutuhkan untuk melakukan login atau data untuk mengakses sistem agar dapat dijalankan atau diaplikasikan dalam menyelesaikan pekerjaan pegawai untuk pendataan dan kepegawaian. Yang ketiga ada sequence diagram sistem informasi kepegawaian. Dapat dilihat pada gambar tersebut, sequence diagram sistem informasi kepegawaian dapat dilihat bahwa terdapat beberapa lifeline yang ada pada sequence diagram, yaitu untuk operator login dan sistem. Hal ini digunakan untuk membatasi batasan tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan oleh satu objek dengan objek lainnya. Sequence diagram ini digambarkan sesuai dengan urutan waktu. Dimulai dengan login oleh operator login ke sistem apabila harus melakukan manajemen sistem atau beberapa perubahan pada sistem informasi kepegawaian. Yang keempat yaitu activity diagram sistem informasi kepegawaian. Dapat dilihat pada gambar tersebut, activity diagram sistem informasi kepegawaian digambarkan aktivitas yang terjadi di dalam sistem informasi kepegawaian. Aktivitas digambarkan secara umum per proses yang dilakukan oleh operator. Operator akan dapat mengakses sistem apabila melakukan login ke sistem informasi kepegawaian. Apabila username atau password benar, maka operator akan masuk ke sistem dan dapat melakukan beberapa aktivitas seperti mengakses data, manajemen absensi.
manajemen anak, manajemen DUK, manajemen KP4, manajemen pasangan, manajemen pegawai, manajemen pensiun, manajemen riwayat hidup, dan manajemen laporan. Di sini ada data modelnya. Yang pertama yaitu ERD sistem kepegawaian. Dapat dilihat pada gambar tersebut, sistem informasi kepegawaian digambarkan aktivitas yang terjadi di dalam sistem informasi kepegawaian, relasi yang digambarkan secara umum, perproses yang dilakukan oleh operator. Kelas diagram adalah data manajemen absensi, manajemen anak, manajemen DUK, manajemen KP4, manajemen pasangan, manajemen pegawai, manajemen pensiun, manajemen riwayat hidup, manajemen golongan, manajemen jabatan, dan manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu struktur tabel. Pada relasi database sistem informasi kepegawaian ini, terdapat relasi yang terjadi antar tabel satu dengan tabel lainnya, di mana relasi tersebut mengambil atau terdapat satu kunci utama, di mana primary key atau kunci utama tersebut terletak atau terdapat pada tabel pegawai. Bisa juga kita asumsikan dengan pada kelas, yaitu terletak pada tabel pegawai memiliki relasi, di mana relasi tersebut terjadi pada seluruh kelas yang lainnya. Relasi absensi ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key, dan pada kelas absensi NIP tersebut sebagai kunci tamunya, di mana pada kelas absensi yang terjadi primary key yaitu ID absensi. Relasi anak ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas anak NIP tersebut sebagai kunci utamanya, di mana pada kelas anak yang menjadi primary key yaitu ID anak. Relasi DUK ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas DUK NIP tersebut sebagai kunci tamunya, di mana pada kelas DUK yang menjadi primary key yaitu ID DUK. Relasi KP4 atau keluarga ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas KP4 atau keluarga NIP tersebut sebagai kunci tamunya, di mana pada kelas KP4 yang menjadi primary key yaitu ID KP4 relasi pasangan ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas pasangan NIP tersebut sebagai kunci utamanya, di mana pada kelas pasangan yang menjadi primary key yaitu ID pasangan. Relasi pensiun ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas pensiun NIP tersebut sebagai kunci tamunya, di mana pada kelas pensiun yang menjadi primary key yaitu ID pensiun. Relasi riwayat hidup ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas riwayat hidup NIP tersebut sebagai kunci tamunya, di mana pada kelas riwayat hidup yang menjadi primary key yaitu ID riwayat hidup. Relasi golongan ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas golongan menjadi kunci tamunya, di mana pada kelas golongan yang menjadi primary key adalah ID golongan. Relasi jabatan ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas jabatan menjadi kunci tamunya, di mana pada kelas golongan yang menjadi primary key adalah ID jabatan. Relasi pendidikan ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada kelas pendidikan menjadi kunci tamunya, di mana pada kelas golongan yang menjadi primary key adalah ID pendidikan. Relasi user ke pegawai, di mana NIP pada kelas pegawai menjadi primary key dan pada user menjadi kunci tamunya, di mana pada kelas golongan yang menjadi primary key adalah username. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.